Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel YouTube aku, Adinda Permata. Hari ini aku mau bahas soal hal yang mungkin ada beberapa dari teman-teman ini cukup penasaran soal hal ini. Kira-kira gimana sih? Ya pokoknya langsung aja. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan tiap aku up video baru. Jadi hari ini aku mau ngebahas soal persiapan kru TV ketika K-pop idol tampil di TV Indonesia. Susah nggak sih kira-kira? Ya pokoknya gitulah, intinya bahas soal itu. Kru TV Indonesia pastinya. Apa hal-hal yang harus dilakukan kru TV Indonesia ketika mengundang dan menayangkan K-pop idol di TV Indonesia juga. Nah, jadi tahapan-tahapan dalam sebuah program itu ada banyak. Ada 3. Untuk yang tapping alias record, rekaman, jadi nggak live, nggak siaran langsung gitu. Ada 3, yaitu praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Dan untuk program yang live disiarkan secara langsung ada 2 tahapan tuh, yaitu praproduksi dan produksi. Kira-kira apa aja yang dilakukan kru TV ketika 2 tahapan ini? Yang pertama, praproduksi. Di praproduksi ini namanya juga praproduksi kan ya, berarti ya sebelum dilakukannya produksi atau sebelum dilakukannya live atau siaran langsung itu. Di praproduksi ini, kru TV diharuskan mencari kebiasaan-kebiasaan dari K-pop idol yang diundang atau yang akan tampil. Misal kayak kira-kira hal-hal apa aja yang nggak dibolehin buat dilakuin, terus hal-hal apa aja yang nggak disukain sama K-pop idol itu. Kayak misalnya K-pop idol A nggak suka tuh kalau dia pengambilan gambarnya tuh close up gitu, close up ke wajah dia yang close up lah pokoknya, atau mungkin apalah. Dan selanjutnya ada rehearsal yang sebelumnya di video kameramen anti K-pop idol udah aku bahas, dimana yang rehearsal itu nggak cuma K-pop idol kalian yang latihan ngedance, latihan vokal di panggung untuk persiapan perform nanti, tetapi juga kru produksi ikut rehearsal untuk menentukan teknik ketika live show nanti gitu. Nah kalau di sini rehearsal dilakukan dengan persetujuan dari K-pop idolnya. Tujuannya buat apa sih? Buat nentuin kesepakatan dengan K-pop idol, kru dan K-pop idol ketika perform nantinya. Di sini kru diwajibkan untuk tahu gerakan-gerakannya K-pop idol nanti ketika perform, dan juga tata suara. Tata suara di sini aku bakal jelasin sedikit aja secara singkat. Misal kayak berapa mic yang dibutuhkan, terus model mic-nya apa. Karena nah ini nyerempet dikit nih ke audio. Karakteristik suara tiap orang itu berbeda. Jadi misal mic yang aku pakai nggak bisa aku kasih ke temanku gitu aja, karena mic-nya itu udah disetting sesuai dengan karakteristik suaraku. Jadi suara yang keluar dari output itu mungkin akan berbeda hasilnya ketika dipakai temanku dan dipakai aku gitu. Sama halnya sama K-pop idol, ketika perform mereka juga udah nge-nyeting, bukan mereka yang nge-nyeting, maksudnya bukan mereka yang nyeting, tapi kru udah nyeting gimana mic ini pas dipakai dengan karakteristik suara idolnya gitu. Makanya teman-teman kalau lihat, mungkin aku bakal nyebutin yang aku tahu aja ya, artis-artis YG kayak Winner, iKON, Big Bang, 21, Blackpink, Treasure, mereka punya mic custom sendiri kan. Winner biru, iKON merah, Blackpink
Blackpink, Winner putih, Winner putih, Icon merah, Blackpink pink, Treasure biru muda, terus 21 tuh warna-warni seingatku. Itu udah ada namanya di mic-nya itu, udah ada nama per membernya gitu. Misal Blackpink itu ya udah ada nama Jennie, Jisoo, Rose, Lisa, dan itu nggak bisa tuh kalau diputar-putar atau diputar-putar sih, kalau di tukar-tukar maksudnya. Misal punya Lisa dipakai Rose, nanti outputnya juga bakal beda karena mic-nya Lisa ya udah disetting sesuai dengan karakteristik suara dari Lisa gitu teman-teman. Nah, ketika produksi atau ketika live nih, waktu udah siaran langsung, kru diwajibkan harus tahu dan paham betul soal tanggung jawabnya, soal tugas-tugasnya, supaya director atau sutradara di sini hanya sebagai pengawas lapangan dan tidak lagi memperdebatkan soal pengambilan gambar, soal audio, soal lighting. Udah gak waktunya tuh debatin kayak gitu, karena ini tuh udah produksi atau udah siaran langsung gitu. Nah, selanjutnya ada FD atau floor director. FD ini untuk FD yang bagian ngarahin penonton, aku contohin, teman-teman mungkin di sini pernah kan nonton program TV yang ada penontonnya, terus kayak ada kru TV yang ada penonton dan ngarahin penonton buat ayo tepuk tangan gitu. Terus nanti penonton tepuk tangan semua. Kalau enggak, ayo joget semuanya joget. Nanti penontonnya joget semua gitu kan. Nah, itu tuh tugasnya FD buat memberikan arahan kepada penonton yang ada di situ. Nah, si FD ini kenapa harus bekerja ekstra ketika live ini? Karena ini tuh K-pop idol gitu loh, K-pop idol yang pasti penontonnya atau fansnya tuh banyak banget, dan di situ jadi penonton. Terus kan kita nggak tahu ya, mungkin saking excitednya penonton karena nonton idolnya secara langsung dan juga dengan jarak yang dekat, takutnya ada hal-hal yang kurang mengenakan dan bisa mengganggu proses berjalannya produksi acara ini. Jadi FD di sini harus tegas untuk mengkondisikan penonton-penonton yang ada di situ saat itu. Gitu. Nah, kira-kira kesulitannya apa aja sih buat kru TV ngedatengin K-pop idol? Apakah sesulit itu? Ya pastinya karena K-pop idol ini kan fansnya banyak banget kan di Indonesia. Dan kita juga tahu standar kualitas dari K-pop idol seperti apa. Jadi K-pop idol sendiri tuh pasti selalu ingin terlihat sempurna, apalagi di depan para fansnya. Pasti nggak mau ngecewain fansnya kan. Maka dari itu di sini kru TV diharuskan lebih fokus dan standby daripada biasanya. Nah, kru TV di sini juga harus siap juga tuh kalau tiba-tiba si K-pop idol minta sesuatu yang mendadak saat itu juga, terus tiba-tiba mood idolnya ini turun, karena idol juga manusia kan, kita manusia, kita semua merasakan, pasti pernah merasakan mood yang tiba-tiba turun nggak tahu kenapa, dan idol juga aku yakin pasti juga merasakannya. Oh iya, semua alat yang akan dipakai nih waktu produksi nanti atau waktu live ini pastinya harus dipersiapkan dengan matang, detail, menyeluruh, termasuk listrik, karena kita nggak pernah tahu kapan gangguan listrik itu akan terjadi dan mungkin bisa aja ganggu live pada hari itu. Jadi listrik juga termasuk salah satu hal yang penting banget dan sudah dipersiapkan sebelumnya. Genset, kayak gitulah pokoknya, cadangan-cadangan gitu. Jadi udah ada plan B, C, D, E, F, G, H, I love you, will you marry me? Oke teman-teman, sekian dulu video hari ini. Terima kasih sudah klik video ini. Kalau suka jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu tiap aku up video baru. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.